Akhirnya Kemenkes launching aturan label kayak gini di produk kemasan minuman kita. Dan ini beberapa catatan ya sebelum kita jadi pembelinya. Karena sebenarnya sejak direncanain bertahun-tahun lalu, gue udah sempat review dan juga bandingin sama beberapa aturan di negara lain. Jadi kita bakal lihat. Dan ini yang disebut sebagai Nutri Level. Jadi ini dari A sampai D. Artinya kalau A itu kandungan garam, gula, sama lemak jenuh itu lebih rendah dibandingkan yang B, C, sama yang D. Dan ini angkanya. Jadi kalau kalian sering lihat komposisi atau kandungan gizi di belakang, sebenarnya ini jauh lebih gampang. Dan ini pertama bakal diimplementasiin di produk minuman. Jadi kalau kalian sering beli produk-produk botolan gitu, pasti kalian bakal lihat duluan. Nah, tapi sekarang kita bakal coba lihat ke kelemahannya menurut gua. Jadi label ini menurut gua nggak bisa dijadiin kayak patokan atau kayak halo Ivek ini produk lebih sehat, ini produk jauh lebih tidak sehat atau semacamnya. Karena label ini memang tujuannya sebagai panduan atau informasi tambahan terkait tentang produk tersebut. Kalau misalkan kayak kita ngeliat nih tadi angka yang gue sebutin, sebenarnya itu semua kayak dalam 100 mili gitu. Jadi takutnya ya guys, misalkan nanti kita ngeliat ada produk dikasih grade B misalkan, terus di otak kita kayak wah ini produk kayaknya agak oke atau agak sehat gitu takutnya kan. Dan ternyata produk tersebut sekarang kan porsi produk kan macam-macam kan, 300 mili bahkan ada yang kayak 1 liter botol. Terus kayak karena kita ngeliatnya ini produk kayak dapat grading B, terus kita minum seteguk 300 mili, itu artinya kita dapat 3 kali kandungan gizi dari yang tertera di label tersebut. Menurut gue itu salah satu catatan yang kalau kita nggak perhatiin itu bisa jadi bahaya juga sebenarnya. Terus misalkan yang kedua, karena sebenarnya menurut gue produk itu nggak cuma bisa dilihat sehat atau enggaknya atau bagus atau enggaknya itu dari garam, gula, lemak jenuh doang. Kalau kita misalkan ngaca ke aturan yang ada di Prancis misalkan yang mereka pakai itu namanya bukan Nutri Level tapi Nutri Score. Jadi penghitungan mereka lebih ribet, lebih kompleks karena mereka mempertimbangkan berbagai macam aspek lain, misalkan kayak ada kandungan proteinnya enggak, atau misalkan ada kandungan seratnya enggak yang enggak kalah penting. Jadi mereka bakal hitung semua itu baru jadi satu skor yang bakal nentuin produk tersebut oke atau enggak buat konsumennya. Dan juga yang ketiga menurut gue adalah karena ini ya sebenarnya semua pernyataan mandiri dari perusahaan lewat uji labnya sendiri. Jadi ya gitu, ngerti gak sih? Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah semoga kita semua lebih teliti dan juga kritis dengan adanya label ini. Karena sebenarnya label ini bagus banget buat kita, tapi harapannya ini bakal jadi panduan atau informasi tambahan gitu. Jadi nggak boleh jadi halo Ivek produk ini sehat atau enggak. Ini semoga bisa membantu kalian buat jadi konsumen yang lebih sehat ke depannya. Dah.